Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa belajar bersama sekarang. Salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamnya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang imla. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar sedikit bagaimana kaidah-kaidah tentang imla tersebut. Maka pada pertemuan sekarang kita akan belajar lagi bagaimana metode-metode lain daripada imla tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke metode-metodenya, ada baiknya kita mengulangi sedikit daripada materi sebelumnya. Baik. Yang pertama, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28, tidak termasuk lam alif, karena lam tersendiri, alif tersendiri. Oleh karena itu lam alif tidak kita masukkan, maksudnya dia itu tetap 28, lam alif tidak kita hitung. Baik, bagaimana tulisan imla? Tulisan imla dalam bahasa Arab seperti ini. Yang paling atas al-imla'u, seperti itu. Al-imla'u. Yang benarnya penulisan al-imla'u di atas. Baik. Selanjutnya adalah huruf-huruf hijaiyah yang ada pada tatanan bahasa Arab. Huruf-huruf hijaiyah tersebut ada alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, za, ra, za, sin, shin, sad, lad, ta, la, ain, ghin, fa, qaf, ka, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, dan ya. Baiklah, ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang biasa kita mengaji. Dasarnya adalah huruf-huruf tersebut. Maka pada pelajaran ini, pelajaran imla, kita harus mengetahui juga apa huruf-huruf daripada apa yang ingin kita tulis. Nah, pelajaran imla sendiri biasa disebut oleh orang yang telah belajar atau orang-orang yang mendalami ilmu bahasa Arab, itu biasanya dikatakan ilmu mendikte. Jadi nanti ada yang menyampaikan dan ada yang menuliskan. Jadi seakan-akan kita didikte oleh orang lain, setelah itu kita menuliskan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Baik, selanjutnya ada huruf yang tidak bisa disambung dalam kepenulisan bahasa Arab. Baik, huruf-huruf yang tidak bisa disambung dalam kepenulisan bahasa Arab itu ada 6 huruf. Baik, 6 huruf tersebut adalah alif, da, za, ra, za, dan waw. Bagaimana maksudnya?
Huruf-huruf tersebut adalah huruf yang tidak bisa disambung setelahnya. Misalkan huruf waw mau kita tulis kubun, itu tidak bisa wawnya itu disambung tulisannya. Jadi tulisannya itu harus putus di waw tersebut. Seperti itu juga dengan huruf-huruf yang selainnya. Da, za itu tidak bisa disambung. Ro, za, dan wa itu semua tidak bisa disambung ketika kita menuliskan bahasa Arab tersebut. Baik, ada 6. Yang pertama alif, da, za, ro, za, dan waw. Sekali lagi, alif, dal, za, ro, za, dan waw. Baik, sampai di situ. Selanjutnya ada macam-macam panjang dalam tulisan bahasa Arab. Ini biasanya ada yang menyebutkan wow panjang, ada panjangnya. Itu ya, maksud panjang itu adalah ketika nadanya itu dipanjangkan, ada yang mendikte, setelah itu nadanya itu dipanjangkan, itu harus kita beri harakat. Harakatnya masing-masing sudah punya harakat tersendiri. Oleh karena itu, di materi ini adalah macam-macam panjang dalam tulisan. Jadi kalau seandainya ada bacaan panjang, maka dia harus ditambahkan huruf-huruf ini. Apa-apa saja? Yang pertama ada fathah, yaitu alif. Misalkan kita mau baca babun, tidak boleh kita baca babun, nggak boleh, karena babun ada panjangnya di ba pertama. Oleh karena itu ada alif yang dalam kepenulisannya itu, maka kita baca babun. Ketika sudah kita baca babun, maka kita tahu, oh banyak itu panjang, berarti banyak itu punya alifnya. Baik, sampai di sini bisa kita pahami ya. Selanjutnya ada kasrah atau ya. Ketika hurufnya harakatnya itu kasrah, maka ada huruf ya di situ. Misalkan seperti filun, tidak boleh kita baca filun. Filun tidak boleh. Karena apa? Kalau seandainya kita baca filun, berarti tidak ada ya di situ. Kalau seandainya kita bacanya filun, berarti ada ya di situ. Karena apa? Karena bacaannya panjang, maka tulisan Arabnya punya ya di situ, di huruf kasrahnya setelah kasrah. Selanjutnya ada dhammah. Dhammah dengan huruf waw. Ketika dibacakan kubun, nggak boleh kita baca kubun, tidak boleh. Karena apa? Karena di situ ada waw yang sukun. Waw itu menandakan adalah bacaan panjang dalam tulisan bahasa Arab. Maka ketika dhammah dan ketemu waw yang sukun, maka bacaannya dipanjangkan. Kubun biasanya itu dalam ilmu tajwid disebut dengan mad juga. Taib. Mad itu panjang. Kalau ini madnya mad asli. Nah, lebih kepada mad asli. Baik, itu adalah 3 macam bacaan panjang dalam bahasa Arab. Ketika dibacakan panjang, maka otomatis ada salah satu huruf alif atau ya atau waw di dalamnya ketika kita menuliskannya. Baik. Selanjutnya saya punya teknik dasar, yaitu teknik dasar dalam pegangan kita untuk menuliskan bahasa Arab. Jadi ketika kita didiktikan atau kita disuruh untuk menulis tanpa melihat tulisannya, kita harus mengetahui dulu. Nah, sebelumnya ada 7 teknik dasar atau 7D untuk menulis dalam bahasa Arab. Apa-apa saja? Baik, yang pertama ada
dilihat. Yang pertama dilihat. Jadi kalau seandainya kita sudah melihat tulisan tersebut atau sudah pernah dilihat, itu bisa lebih nyata dan bisa lebih gampang kita menuliskannya ketika didikte. Maka salah satu faktor kita bisa cepat dalam menulis bahasa Arab itu adalah sering-sering membaca. Dengan membaca, melihat, dan kita memahami, akhirnya kita mengetahui, oh begini tulisannya. Selanjutnya yang kedua ada didengar. Nah, ketika seorang menyuruh kita untuk menulis, otomatis kita harus mendengar dengan pendengaran yang benar-benar fokus. Supaya apa? Supaya kita tahu panjangnya di mana, pendeknya di mana, huruf yang bisa disambung yang mana, terus huruf yang tidak boleh disambung mana, dan lain sebagainya. Setelah kita lihat, alhamdulillah kita dengar dengan pendengaran yang benar-benar seksama. Itu yang nomor 2. Setelah itu diulang-ulang. Maksudnya adalah ketika kita disuruh untuk menuliskan, kita harus mengulang-ulang tersendiri. Kubun seperti itu. Jadi kita tahu, oh ini panjang, ini pendek, oh ini hurufnya seperti ini, oh ini hurufnya seperti itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dihafal. Nah, ketika sudah didengar, diulang-ulang, terus harus kita hafalkan. Supaya apa? Supaya lebih gampang kita di dalam menuliskan selanjutnya, atau ketika kita tuliskan waktu itu terus. Nah, selanjutnya ada nomor 5, digambarkan. Kita menggambarkan, misalkan ada babun, ba, alif, ba. Apa itu ya? Oh, itu babun. Berarti ada panjang satu, ada alif satu, ada ba satu. Nah, bisa digambarkan seperti itu, atau kita gambarkan dengan gambaran artinya. Misalkan babun itu artinya adalah pintu, maka kita gambarkan babun. Bagaimana tulisan babun sebenarnya? Nah, itu bisa kita dapat atau kita raih kalau seandainya dibiasakan mata kita dengan melihat hal-hal yang positif, seperti halnya tulisan-tulisan bahasa Arab yang ada tertempel di mana-mana, misalkan di pesantren. Selanjutnya nomor 6, dituliskan. Setelah kita dengar, kita ulang-ulang, kita hafalkan, nah udah kita gambarkan, setelah itu barulah kita tuliskan. Nah, penulisannya itu agak sedikit kalau seandainya kita belum terbiasa, maka agak sedikit susah. Memang hal yang belum terbiasa memang agak susah. Tetapi kalau sudah terbiasa, maka tulisannya itu akan lebih bagus dan lebih tidak lupa-lupa lagi. Jadi tulisan kita itu sudah berkelas. Apakah dari khatnya itu atau dari kesalahannya udah minim. Nah, yang ketujuh, yang terakhir itu adalah solusi untuk orang-orang yang cepat lupa. Misalkan disuruh tulis ini, kita cepat lupa, maka yang 3 tadi adalah kita kembalikan ke terakhir lagi. Jadi yang nomor 3 diulang-ulang, yang nomor 7 sama, diulangi lagi terus sampai kita selesai menuliskan. Selesai dituliskan, baru kita ulangi lagi. Supaya apa? Supaya kita tidak cepat lupa. Itu adalah 7 teknik dasar untuk menulis bahasa Arab, atau biasa saya sebut dengan 7D. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Saya berharap semuanya mengerti dan paham apa yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran seperti ini, kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu kita bermanfaat bagi khalayak ramai. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.